fokus kita mengamati persiapan timnas senior, jangan lupa kalau timnas U20 juga sedang butuh dukungan, di mana agenda terdekat sudah pasti Piala Asia U20 yang akan digelar mulai 12 Februari mendatang. Akan tetapi, sebelum itu, timnas U20 akan melakoni sebuah mini turnamen bernama International Under-20 Challenge Series 2025, yang mana dalam turnamen tersebut Indonesia akan melawan tim-tim seperti Jordania, Suriah, dan India. Tentu saja turnamen yang akan digelar pada 24-30 Januari di Sidoarjo tersebut difokuskan untuk memantapkan komposisi tim jelang Piala Asia U20. Dan sudah pasti, salah satu nama yang akan membawa atensi lebih adalah Jens Raven, di mana penyerang 19 tahun tersebut diharapkan bisa kembali jadi ujung tombak yang tajam. Nah, jika kalian lupa, atau bahkan ada yang nggak tahu, kemampuan Jens Raven nggak melulu soal skill di atas lapangan. Sebab IQ football pemain yang satu ini terbilang juga udah di atas rata-rata pemain seusianya. Hal itu dibuktikan dengan ia yang udah punya lisensi kepelatihan UEFA B-Youth sejak usia 18 tahun. Itulah mungkin yang membuat pelatih timnas senior Patrick Kluivert menaruh atensi lebih kepada pemain yang satu ini. Yang mana bukan hal yang mustahil, andai Raven mampu tampil oke di Piala Asia U20, dirinya akan dicoba untuk setidaknya mengikuti pelatihan di timnas senior Indonesia, bareng pemain-pemain yang mayoritas berkompetisi di Eropa. Timnas U20 Indonesia di bawah komando Indra Syafri diketahui tengah mempersiapkan diri menuju turnamen internasional Under-20 Challenge Series 2025, yang mana turnamen itu akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 24-30 Januari 2025. Nah, Coach Indra sendiri menjadikan turnamen tersebut sebagai simulasi strategis sebelum menghadapi Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di China pada 12 Februari sampai Maret mendatang. Selain itu, Coach Indra juga menjelaskan bahwa turnamen ini sengaja dirancang menyerupai format fase grup di Piala Asia agar nantinya para pemain setidaknya paham gimana cara melawan tim khususnya yang punya fisik tinggi besar. Karena di Piala Asia U20 nanti, tim Garuda Muda akan tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Nah, adapun di ajang Under-20 Challenge Series 2025 ini, Indonesia akan menghadapi Yordania, Suriah, dan India sebagai ajang pemanasan. Yap, dari sekian nama yang dipanggil, tentu Jens Raven adalah salah satu yang paling banyak disorot. Maklum, sejak Piala AFF U19 sampai kualifikasi Piala Asia U20, dirinya mampu membuktikan diri sebagai mesin gol tim asuhan Indra Syafri. Gak cuma soal gol, dari sisi teamwork, Jens Raven juga sangat-sangat bagus. Meskipun di awal-awal sempat diragukan dan cukup kesulitan, namun seiring berjalannya waktu, perkembangan Jens Raven dinilai cukup pesat, yang mana itu diakui sendiri oleh Coach Indra dalam sebuah wawancara. Ya, menurut Coach Indra, Jens Raven benar-benar aset berharga yang akan menjadi striker andalan Indonesia di masa depan. Dan harapannya pemain ini bisa terus berkembang sampai benar-benar mencapai peak performa yang diinginkan. Raven pesat perkembangannya. Sekarang alhamdulillah secara sosial dia beradaptasi dengan baik. Secara teknis juga dia sudah bisa memahami apa yang menjadi filosofi kita, dan juga perkembangan secara individu, baik fisik, baik skillnya bertambah bagus, dan saya yakin dia akan menjadi pilihan striker terbaik nanti di masa depan. Lebih lanjut, hal spesial lainnya dari Jens Raven tentu adalah IQ footballnya yang dirasa udah di atas rata-rata pemain seusianya di timnas. Yang mana dirasa itu juga cukup membuat pelatih timnas senior Patrick Kluivert yang sempat berkunjung ke kamp pelatihan timnas U20 dan bertemu juga dengan Jens Raven cukup kaget. Sebab di usia yang bahkan belum 20 tahun, Jens dinilai memiliki kedewasaan untuk mengembangkan ilmu sepak bolanya.
yang mana itu berkaitan dengan lisensi kepelatihan UEFA Biyut yang dimilikinya. Termasuk ketika ia juga menjadi pelatih di salah satu SSB di Belanda. Dan kita tentu udah berulang kali menyaksikan beberapa momen di mana Jens Raven cosplay jadi pelatih. Mulai dari momen ketika ia berdiskusi dengan Coach Indra, ataupun momen ketika teriak-teriak ngasih instruksi di pinggir lapangan ketika Piala AFF U19 2024 beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, Jens Raven sendiri mengaku sangat termotivasi untuk bisa tembus ke timnas senior. Baginya itu adalah mimpi terbesarnya saat ini. Apalagi sekarang, timnas Indonesia sedang memasuki era baru bersama Patrick Kluivert. Untuk itu, sebisa mungkin ia akan bekerja keras agar bisa memberikan kontribusi maksimal di timnas U20 khususnya saat Piala Asia. Karena dengan begitu, kesempatan pastinya akan datang dan ia sangat menantikan hal itu. I think very positive. Yeah, of course he's also Dutch, but also the way he speaks to us as our group and to me as a person and to everyone is like very good, very calm, very humble. So I think Indonesia has a very good trainer now on the first team, and I think he and his assistant Danny and Alex will do very good, and hope we can make it to the world. Of course, what I always said. I will always stand open for the senior squad and for the under-23, and it's like a dream to ever make my debut in the senior team. But of course it's now under-20 time and we have the Asian Cup and we want to hope to reach the World Cup as well with the under-20. So what I've said, I'm focused now on the under-20s. But if the chance will come for the senior or under-23, I will always be ready and be fit and be there for the seniors. Yap, jika kita amati, walaupun sampai sekarang Jens Raven belum berstatus pemain pro karena ia masih terdaftar sebagai pemain di tim muda FC Dordrecht, tapi dengan segala potensi yang dimiliki, rasa-rasanya hal itu tinggal menunggu waktu, entah itu di tim sekarang atau nanti semisal ada tawaran dari tim lainnya di Belanda. Intinya, jika melihat potensi yang ada, Jens Raven benar-benar sangat berpotensi jadi penyerang yang komplit untuk masa depan Indonesia. Postur oke, positioning oke, cara dia membuka ruang serta terlibat dalam proses membangun serangan juga oke. Hanya mungkin beberapa detail kecil yang bisa ia kembangkan sebagai seorang striker sejati. Dan pastinya Coach Patrick akan mengawasi pemain ini karena ia memang aset gitu loh. Sehingga nanti jika Raven mampu tampil bagus di Piala Asia, kesempatan baginya untuk paling tidak ikut latihan bareng timnas senior akan terbuka. Kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya sebisa mungkin Coach Indra harus memanfaatkan turnamen Under-20 Challenge Series sebagai ajang memantapkan tim. Terlebih secara komposisi pemain, tim ini nggak banyak berubah sehingga harusnya chemistry-nya dapat. Dan pemain-pemain seperti Kadek Arel, Donitri, Welber Jardim, dan pastinya Jens Raven itu sendiri diprediksi tetap akan jadi motor utama di tim ini. Ya, mudah-mudahan hasilnya bagus untuk Piala Asia nanti. Karena memang target terbesarnya adalah lolos ke Piala Dunia U20. Sebenarnya sayang banget sih Matthew Baker harus balik ke timnas U17. Tapi nggak apa-apa, secara komposisi dan beragam pengalaman yang didapat, tim ini harusnya bisa bersaing. Untuk itu, ayo kita juga harus mendukung timnas U20, pun begitu nantinya dengan timnas U17. Kan keren tuh kalau timnas senior, U20, dan U17 sama-sama berhasil masuk Piala Dunia. Bisa jadi, sorotan dunia akan makin tertuju ke Indonesia dan imbasnya mudah-mudahan bisa bagus untuk liga serta pembinaan. So, ayo sama-sama kita jaga sepak bola Indonesia, terutama dari sengkuni-sengkuni yang bisanya cuma bikin gaduh suasana. Oke, kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.